Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. This is a good news for you. Seperti biasa, GSJA Bethlehem memulai tahun yang baru dengan sebuah tema yang baru. Dan tahun ini, tahun 2025, GSJA Bethlehem memiliki tema besar selama 1 tahun, yaitu Connected. Seperti ayat yang sudah saya bacakan buat saudara, Yohanes 15 ayat keempat, bicara mengenai terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa kita harus terkoneksi dengan Tuhan? Karena saya melihat bahwa dalam perjalanan kita di hari-hari ke depan, dunia ini sudah semakin terkoneksi. Ya, saudara pergi ke luar negeri, saudara ada di internet, saudara ada di media sosial, saudara ada di tempat pekerjaan saudara, dalam dunia saudara masing-masing, semuanya serba terkoneksi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sementara dunia semakin terkoneksi, namun semakin banyak orang-orang yang merasa kesepian. Ada banyak orang yang merasa sepertinya dia ditinggal, sepertinya dia diterlantarkan, atau sepertinya dia kekurangan teman. Padahal begitu terkoneksinya di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu tema connected atau terkoneksi dalam tahun 2025 ini menjadi sangat penting buat kita. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara berkenaan dengan connected selama tahun 2025 ini. Yang pertama, akibat dari terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan sangat bisa mengerti bagaimana isi hatinya Tuhan. Apa yang menjadi firman Tuhan buat kita yang menjadi direction dalam perjalanan kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa firman-Nya itu menjadi pelita dan terang bagi jalan dan kaki kita. Firman-Nya juga yang melindungi kita. Firman-Nya juga itu yang akan mengarahkan setiap kehidupan kita menjadi visi yang Tuhan berikan buat kita untuk menjalani perjalanan kita menuju masa depan kita. Jadi yang pertama, kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, maka otomatis kita akan mengerti isi hatinya. Kita akan mengerti apa yang menjadi firman-Nya. Dan selain itu kita juga akan mengerti hikmat-Nya. Dan kita juga sekaligus akan mengerti bagaimana kita terhubung dan hidup di dalam roh-Nya. Bukan mengikuti keinginan daging, tapi mengikuti keinginan roh. Karena kita terkoneksi dengan Tuhan. Itu adalah akibat pertama kalau kita terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, akibat dari kita terkoneksi dengan Tuhan adalah kita terkoneksi dengan keluarga Allah. Nah, keluarga Allah ini adalah komunitas tentu saja, kelompok orang-orang yang percaya di mana kita bisa hidup, bertumbuh bersama-sama di sana. Nah, saya katakan ini adalah gereja Tuhan. Nah, dalam konteks GSJA Bethlehem ini adalah life group. Kita terkoneksi dengan life group, dengan komunitas kecil di mana orang-orang percaya berkumpul di sana. Ya, di situ akan ada visi yang daripada Tuhan, visi untuk keluarga Allah, visi untuk keluarga kita masing-masing. Visi juga untuk kehidupan kita masing-masing. Lalu yang kedua, di situ kita akan membangun kehidupan. Nah, kalau kita ada di dalam kelompok kecil, di situ kita akan mengalami proses bagaimana besi menajamkan besi. Ada gesekan mungkin di situ, tapi ada penerimaan di situ. Ada mungkin masalah atau miskomunikasi di sana, tapi ada pengampunan di situ. Ada penerimaan di situ. Nah, jadi dalam kehidupan bersama dengan keluarga Allah, kita akan melihat visinya Allah dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam gereja kita. Sekaligus kita juga membangun kehidupan kita dalam life group dan juga membangun karakter kita. Dan selain itu kita juga akan terbangun di dalam nilai-nilai kehidupan yang kita hidupi dalam dunia ini. Nilai kerajaan sorga tapi hidup di dalam dunia ini. Lalu yang berikutnya adalah kita akan melihat di dalam keluarga Allah ada generasi lepas generasi yang akan terus berganti. Dan kita juga akan melihat bagaimana generasi yang lebih senior itu akan memberikan tempatnya kepada generasi yang lebih junior atau yang lebih muda. Dan dari satu generasi kepada generasi yang seterusnya, kita akan melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan. Itu dalam family of God, dalam keluarga Allah. Jadi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, otomatis saudara, kita akan melihat dari generasi kepada generasi memuliakan Tuhan. Dan itu bicara tentang family. Dan yang ketiga saudara, kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita juga akan terkoneksi dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini, pekerjaannya. Dan pekerjaan itu bicara tentang misi. Tuhan punya misi dalam dunia ini. Tapi Tuhan tidak kerjakan sendirian misi tersebut,
dia serahkan atau dia percayakan misinya itu kepada gereja, kepada komunitasnya. Nah, oleh sebab itu ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka otomatis kita pasti akan terkoneksi dengan misinya Tuhan. Dan kalau kita terkoneksi dengan Tuhan tapi kita nggak mau tahu dengan misinya Tuhan, ya artinya kita belum terkoneksi sesungguhnya dengan Tuhan. Nah, kalau kita terkoneksi dengan misinya Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, maka otomatis kita akan mau cari tahu bahwa dunia ini memang sudah terhilang. Kita harus datang sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan dalam dunia ini, datang bukan cuma sekedar hidup untuk diri sendiri, tapi kita datang untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kalau kita terkoneksi dengan misinya Tuhan, maka kita juga punya kerinduan untuk menjangkau. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan mereka terhilang dan mereka nggak ada yang jangkau. Mungkin setiap hari kita bisa berkoneksi dengan mereka, terkoneksi dengan mereka, tetapi pada kenyataannya tidak ada atau mungkin kurang gereja yang menjangkau orang-orang karena gereja hanya berusaha untuk menjangkau family-nya sendiri atau keluarganya sendiri. Tapi ada orang-orang di luar sana yang perlu untuk dijangkau. Jadi kalau kita terkoneksi dengan pekerjaan Tuhan, maka kita juga ada kerinduan untuk bisa menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Lalu yang berikutnya kita juga akan memiliki satu beban tersendiri untuk bisa merestore atau memulihkan segala sesuatu yang hancur dalam dunia ini. Karena Tuhan datang justru untuk memulihkan segala sesuatu. Dan gereja punya tugas untuk itu. Khususnya mereka yang terluka, mereka yang terhancur, hidup yang hancur, keluarga yang hancur. Mungkin juga ada orang-orang yang hubungannya hancur, usahanya hancur, dan lain sebagainya. Nah, gereja juga masuk ke dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Dan yang terakhir adalah kalau kita terkoneksi dengan misinya Allah dalam dunia ini, maka kita juga pasti akan merindukan bahwa kerajaan Allah akan datang ke dalam dunia di mana kita ada, khususnya di tempat pekerjaan kita, di marketplace, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. That is our mission field. Itu adalah area misinya kita. Biar kerajaan sorga melalui kehadiran kita datang di tempat di mana kita bekerja. That is the mission of God. Jadi saudara, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, ada 3 hal. Yang pertama, kita terkoneksi dengan firman Tuhan, perkataannya Tuhan, hikmatnya Tuhan. Lalu kita juga terkoneksi, yang kedua, dengan keluarganya Tuhan. Dan di situ kita akan dapatkan visi yang segar dari Tuhan, nilai-nilai yang hidup di sana, generasi lepas generasi terus memuji Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita akan peduli dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau misinya Tuhan di dalam dunia ini. Demikian tema Connected dari GSJ Bethlehem selama tahun 2025. Nah, saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa, biar kita semua akan terserap, terhisap ke dalam tema tersebut, dan kita akan terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan family of God atau keluarganya Allah, dan juga hubungan kita dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada dalam dunia ini. Sehingga selama tahun 2025 ini kita sungguh-sungguh akan melihat ada buah yang lahir dari kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam misi kita. Ada buah-buah yang semakin banyak, yaitu memberkati banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Hidup kita sekali lagi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita untuk menghasilkan buah, dinikmati oleh banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati saudara untuk memulai tahun ini dengan tema yang baru. This is a good news for you.